Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan cara cepat UTBK SNMPT pengetahuan kuantitatif. Jadi, soal-soal ini sering banget dikeluarkan di soal UTBK, apalagi tahun kemarin banyak keluar model seperti ini. Nah, seperti apa jenis soalnya? Kalian simak aja di video kali ini. Oh iya, teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SNMPT. Jadi, fasilitas yang kalian dapat kelas online ya via Zoom, kalian dapat grup WhatsApp, kalian juga dapat FR UTBK SNMPT tahun ini. Untuk biayanya itu sangat murah sekali dan untuk kuotanya itu sangat terbatas sekali. Untuk pendaftarannya kalian WhatsApp aja nomor ini atau kalian boleh klik link deskripsi di video ini. Ingat, kuotanya itu sangat terbatas ya. Oh ya, kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Nah, berapakah jumlah persegi pada gambar ini? Nah, kalau cara sederhananya ya kalian hitung satu-satu. Berapa yang banyak satu? Berarti satu, dua, tiga, empat. Berarti ada 16 ya. Terus kalian hitung misalnya kalau digabungin misalnya 4 ya. Nah, berapa banyak gitu ya. Nah, tapi itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, tapi Kak Frans kasih cara cepatnya aja. Cara cepatnya adalah kalian boleh pakai seperti ini ya. Nah, jadi kalian tarik garis, ini ada berapa kotak nih? Satu, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, berarti nanti kalian kalikan 4, kalian kalikan dengan 4. Ya, itu cara cepatnya ya. Terus lanjut lagi, yang ini teman-teman, ya ini ada berapa kotak? Satu, 2, 3. Berarti ada 3 kotak. Nanti kalian kalikan 3 kali 3, dan yang ini ada 2 kotak, dan yang ini ada berapa kotak? Satu. Nah, sekarang kita kalikan. 4 dikali dengan 4 berapa? 16 ya. 3 dikali dengan 3 berapa? 9. 2 dikali 2 berapa? 4. 1 kali 1 berapa? Ya 1. Berarti kita jumlahkan 9 tambah 1 10 ya. 4 tambah 6 10 berarti 20 ya. Nah, terus ini pindah sini berarti ini jadi 30. Jadi jawabannya adalah yang opsi dodol ya. Nangkap ya teman-teman ya, itu udah cara cepet banget. Kalian bisa kerjakan hanya beberapa detik daripada kalian hitung secara manual. Ya ada yang silap-silap, ya bisa salah ya kalau kalian hitung secara manual kalau nggak konsentrasi ya. Apalagi memakan waktu yang cukup lumayan, bisa di atas 2 menit tuh kalian ngitungnya. Oke? Oke, kalau gitu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah banyak segitiga, pada bangun datar di bawah ini. Kalau tadi kan banyaknya persegi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kalian ketemu bentuk segitiga kayak gini, nah ini juga ada cara cepatnya, dan cara cepatnya pasti rumusnya beda. Tetapi, rumusnya itu sudah berlaku di kalau misalnya ketemu segitiga, ya rumusnya di segitiga, ya. Tapi itu sudah paten sekali ya rumusnya ya. Nah, jadi kalian untuk mencari rumusnya ini sebenarnya simpel. Rumusnya kalian ingat aja 2n kuadrat kita kurang dengan 5 ya. Jadi n-nya ini ya kalian tergantung berapa tingkat ya. Kalau ini berapa tingkat? Ini satu tingkat ya. Ini berarti 2 tingkat dan ini 3 tingkat, ini 4 tingkat. Berarti di sini ada 4 tingkat. Nah, itu aja cara cepatnya. Ya berarti n-nya itu sama dengan 4 ya karena ada 4 tingkat ya. Berarti 2 dikali dengan 4 pangkat 2 kita kurang dengan 5. Nah, berarti 4 pangkat 2 16 ya. 16 kali 2, nah berarti hasilnya adalah 32. Kita kurang dengan 5. Nah, 32 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 27. Gimana? Macam nggak soal kalau sudah tahu cara cepatnya ya. Jadi jawabannya yang opsi C ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, soal nomor ini, ya sebenarnya ini kan bentuk pecahan. Kak Frans juga pernah sudah ajarin bentuk seperti ini. Kalau kalian ketemu D, misalkan A ditambah dengan 2 akar B. Misalnya di sini ada 2, nah ini udah sesuai 2. Kalau belum 2 ya kalian ubah harus ada 2 di situ, ya. Jadi cara cepatnya adalah cari 2 bilangan, hasil kalinya adalah B, ya. Oke, hasil kalinya adalah B. Nah, ini bilangannya ya. Terus kita kurang dengan ini mengikuti tandanya. Kalau di sini tambah berarti ini juga tambah. Kalau di sini kurang, di sini juga kurang. Nah, ini kita misalin Y. Nah, carilah dua bilangan tersebut. Jika dikalikan adalah B dan jika dijumlahkan adalah A. Nah, sekarang kita pakai ya cara cepatnya ya ke soal yang ini. Nah, ini kan tanda kurang. Kita ngikutin tanda kurangnya. Oke. Nah, bilangan berapa itu teman-teman? Kita hasil kalinya adalah 15 dan hasil jumlahnya adalah 8/15. Nah, bilangan 1
1/3 dengan 1/5 kan? Nah, coba kalian, jumlah ya, atau kalian kali dulu lah ya, 1 kali 1 berarti 1, 3 kali 3 sama dengan 15, sudah betul, ya. Coba kalau kita jumlah, berarti 1/3 ditambah dengan 1/5. Nah, kita samakan penyebutnya, kita kali silang aja kayak gini, 5 kali 1, 5, 3 kali 1, 3 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, berarti 8/15. Nah, sudah sama ya. Nah, jadi ini jawabannya sudah akurat ya. Nah, untuk yang di sini itu adalah angka yang terbesar ya. Nah, jadi catat yang di X itu adalah angka yang paling besar. Angka paling besar itu kan sepertiga ya. Sepertiga lebih besar dari 1/5 ya. Ingat, semakin kecil penyebutnya berarti semakin besar angkanya ya. Nilainya tuh semakin besar. Semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Nah, jadi ini kan sama aja dengan akar 1/akar 3 ya. Nah, akar 1 itu berapa? Akar 1 itu ya 1 teman-teman, ya. Nah, terus yang ini sama aja dengan 1/akar 5. Jadi kalau dilihat opsi jawabannya, yang opsi bola lah yang benar, ya. Nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, jika A adalah elemennya ini dan B elemen ini, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Nah, teman-teman, Kak Frans jelasin apa itu fungsi. Jadi kalau misalkan ada ini dua, ini misalkan X ke Y. Nah, eee, kalau misalkan atau yang ini kita isi aja angkanya mereka sesuai dengan soal, ya. Ini adalah bagian A-nya, ini bagian A dan ini adalah bagian B-nya. Nah, bagian A-nya anggotanya adalah A, B, C, D, ya. Terus yang B itu adalah -1, 0, 1, 2. Nah, jadi kita lihat kalau dia fungsi teman-teman, jadi jangan ada yang apa ya, kalau yang di sini pelurunya Kak Frans misalin itu peluru. Kalau misalkan ada, pemburu misalnya di hutan ya, jadi dia mau menembak dengan pelurunya ada 1, 2, 3, ada 3 peluru gitu, dan dia mau menembak, misalnya burung ya, ini ada burung 1, burung 2 ya. Ini burung 2, terus ada burung 3. Nah, jadi pelurunya ini, Dek, harus menembak berapa? Harus menembak 1 aja, nggak bisa dia menembak 2. Kenapa? Ya satu peluru itu berfungsinya, cuma menembak sekali aja kan. Nah, nggak mungkin juga dia sudah menembak ini, terus nanti bisa lagi pelurunya ke sini tembus, nggak mungkin, ya. Jadi kalian ingat aja, itu simpelnya. Ya, jadi satu peluru itu hanya bisa menembak satu sasaran. Tapi, sasaran ini bisa ditembak beberapa peluru. Mungkin, hewannya ini, burung yang pertama ini ditembak dengan peluru 1 nggak mati, ya. Maksudnya dia sekali ditembak nggak mati, ya kita tembak lagi supaya mati, bisa. Ya, nangkap ya teman-teman ya sampai di sini. Atau nggak mati lagi, boleh ditembak gitu, ya. Oke? Boleh ditembak lagi, nggak jadi masalah, ya. Terus, atau ini menembak ini juga boleh. Artinya teman-teman, kalian catat, pelurunya nggak boleh menembak 2 sasaran, ya. Tapi, 2 peluru atau 3 peluru bisa menembak 1 sasaran, terus semua pelurunya ini harus berfungsi menembak. Kalau misalkan ini, kayak gini dia ini bukan nyatakan fungsi karena peluru 3 nggak menembak, dia harus menembak ya. Kak Frans, kalau sasaran yang nggak ada ditembak atau apakah itu berfungsi? Berfungsi. Intinya fokus ke pelurunya, ya. Ini menyatakan fungsi. Nah, kalau kayak gitu kita langsung lihat aja. Nah, berarti, ini pelurunya kan A, apakah ada A lagi? Nggak ada. Ini B kan, B udah nembak 2, nembak lagi -1, berarti ini salah. Ya, berarti bukan menyatakan fungsi dari A ke B. Ini C. Nah, berarti salah ya. Dia C-nya menembaknya 2 kali. Ini A, nah kalau yang di sini nggak ada lagi teman-teman, ya. Sudah dia menembak tepat satu sasaran, ya. A-nya menembak -1, B-nya menembak -1, C-nya menembak -1, D-nya oh semuanya menembak -1, nggak apa-apa. Yang penting pelurunya semuanya berfungsi. Nah, ini kan dia bilang kan pemetaannya fungsi dari A ke B kan. Nah, kalau
secara penulisan aja salah. Tapi kalau kita lihat A-nya itu himpunan A-nya itu kan yang ini ya, yang ini. Nah, kalau kita bilang A ke 0 ya, B ke negatif 1, kita lihatlah pelurunya. Ini A, dia menembaknya 2 kali. Berarti ini kita salahkan. Nah, terus ini A-nya menembak 2 kali. Ya, kayak gitu. Kira-kira sudah paham ya teman-teman ya untuk penjelasannya ya. Nah, oke, kalau gitu coba kita lihat soal nomor 5. Manakah pemetaan berikut yang tepat? Ya, berarti kita lihat nih pelurunya. 0 nembak 1, 1 nembak 2. Nah, 1 menembak 2, terus satunya menembak 4 lagi. Berarti bukan fungsi, ya. 0 menembak 1. Oke. Terus siapa? Oh ini. 2 menembak 2 kali nih. Ya, berarti kita salahkan. Terus ini 0 nembak 0, 1 nembak 2. Nah, ini perhatikan. 1 nembaknya 2 kali. Ya, berarti kita salahkan. Terus kalau yang ini 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2. Ini udah beda-beda semua ya. Berarti betul. Nah, terus yang ini kita perhatikan ada negatif satunya 2 kali. Artinya pelurunya satu peluru nembak 2 kali. Berarti salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi dodol. Nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ketika kalian ketemu dengan model soal nomor 6 seperti ini, ya caranya sebenarnya simpel. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan fungsi ya, berarti kayak kita cari yang tidak fungsi. Ya, jadi kalau ketemu gambar kayak gini, ini kan X-nya pelurunya kan. Nah, kalian lihat aja apakah si X ini dia menembak berapa kali. Nah, kalau kita lihat ini menembaknya sekali. Ya, ini sekali ya, ke semboyanya ya. Ini sekali, ini sekali. Nah, berarti dia tidak ada apa ya, dia tidak menembak 2 kali. Oke, ini juga sama, ya, sekali sekali sekali, ini juga sama, ya, ini juga sama, dia sekali sekali, ini juga sekali. Dan ini juga sama teman-teman, ini sekali, atau, kalian terserah di mana buat. Tapi kalau yang ini coba kalian perhatikan, dia peluru si X itu menembak 2 kali. Nah, belum lagi di sini dia nembak berapa kali, sudah banyak sekali di sini, ya. Lengkap ya teman-teman ya. Jadi yang tidak menyatakan fungsi adalah yang opsi C. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, sama, masih sama soalnya. Di antara berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Ya. Nah, berarti kita lihat aja yang tidak ini. Nah, dia hanya nembaknya sekali. Ya, jadi jawabannya dodol. Kalau yang ini kan nembaknya banyak. Ya, kalau ini juga berapa titik. Nah, ini juga. Nah, ini dan ini juga nih di sini. Ya, jadi bukan nyatakan fungsi. Ya, menyatakan fungsi atau pemetaan adalah yang opsi dodol. Oke? Oh ya, kalau masih belum paham, coba lagi yang ini. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Ya, yang tidak menyatakan ya teman-teman ya. Nah, ini berarti masih fungsi karena menembak satu titik ya. Nah, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, dan ini nembaknya berapa titik nih ya. Berarti inilah yang tidak menyatakan fungsi. Nah, gimana? Paham ya teman-teman ya untuk penjelasannya. Nah, kalau kalian sudah paham, bolehlah kalian kerjakan soal nomor kuis nomor 9. Ada 2 soal. Ini nomor 9 kalian kerjakan, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan nomor 10 kalian kerjakan dan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat video dari Kak Friends. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian lulus di UTBK ya. Bye-bye.